Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namo Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Zahra dan saya Nisla Anggaini Putri Rega. Di program hari ini kami akan membahas satu topik yang sangat penting. Pada hari ini kami akan membahas satu topik yang selalu ramai diperbincangkan pada kalangan remaja, umumnya para pelajar. Jadi, pada hari ini kami akan membawakan topik yaitu upaya mencegah kenakalan remaja. Kenakalan remaja bukan hanya tentang bolos sekolah atau tawuran saja, tapi banyak hal lain yang dapat memperburuk masa depan kita. Supaya kita bisa lebih paham dan waspada, kita bersama tamu spesial yaitu Bapak Bribka Dede Fauzi selaku Badin Kamtinas Polsek Ciamas yang akan berbagi informasi sekaligus solusi kita semua. Tanpa berbasa-basi, mari kita lanjut saja ke pertanyaan pertama. Oke Bapak, ini pertanyaan pertama ya. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah kenakalan remaja? Oke, pertama-tama perkenalkan saya Bribka Dede Fauzi SH selaku Babin Kamtibmas Desa Karjaya wilayah Polsek Ciamas. Pada hari ini, alhamdulillah kedatangan tamu dari SMK 1 Negeri Ciamas yang membahas tentang kenakalan remaja. Kenakalan remaja pada saat ini memang menjadi momok untuk kalangan Gen Z. Untuk itu, kita mari diskusi. Kita buat diskusi ini dengan nyaman dan aman. Pertanyaan yang sangat bagus. Langkah apa saja yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah kenakalan remaja? Langkah-langkah dari pihak kepolisian Polsek Ciamas untuk mencegah terjadinya kenakalan remaja ada beberapa langkah. Yang pertama adalah satu, kami dari pihak kepolisian mengadakan penyuluhan ke sekolah-sekolah yang berada di wilayah Kecamatan Ciamas. Dalam penyuluhan itu, kami memberikan himbauan-himbauan Kamtibmas tentang bahaya-bahaya dari kenakalan remaja tersebut. Yang kedua, kami bekerjasama dengan orang tua siswa untuk menghindari anak kandungnya terlibat atau bermasalah dalam kenakalan remaja. Yang ketiga, kami pun bekerjasama dengan pihak sekolah, yaitu kepala sekolah, satgas, pelajar, dan lain sebagainya, serta instansi lain untuk mencegah terjadinya kenakalan remaja tersebut. Terima kasih Bapak, bisa dilanjut? Ya. Oke, untuk pertanyaan kedua, bagaimana pihak kepolisian bekerjasama dengan sekolah untuk mencegah kenakalan remaja? Oke, pertanyaan yang sangat menarik lagi ya. Bagaimana kepolisian bekerja sama dengan sekolah mencegah kenakalan remaja tersebut? Teknisnya yang disebutkan tadi saya jelaskan, kepolisian Polsek Ciamas ini sudah mempunyai kerjasama yang baik dengan semua sekolah yang ada di wilayah Ciamas khususnya. Kami dengan cara mempunyai nomor handphone dari kepala sekolah tersebut, nomor handphone dari satgas pelajar. Jadi apabila terjadi kenakalan remaja yang dilakukan oleh siswa atau siswi yang berada di wilayah Kecamatan Ciamas, pihak sekolah atau pihak satgas dapat menghubungi kami dan selanjutnya kami akan menindak kenakalan remaja tersebut dengan tujuan supaya adik-adik dari siswa terhindar dari masalah kenakalan remaja. Lanjut. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya Bapak. Bagaimana pihak kepolisian menangani kasus kenakalan remaja ini? Oke, bagaimana pihak kepolisian menangani suatu tindakan atau kasus kenakalan remaja yang sudah terjadi? Pertanyaan yang sangat menarik lagi ya. Jadi kita harus tahu kenakalan remaja itu dibagi beberapa di klan, beberapa klan. Ada salah satunya kenakalan remaja yang merupakan contoh kejahatan atau tindak pidana. Tetapi ada juga
kenakalan remaja yang tidak menjadi kejahatan atau suatu tindak pidana. Untuk contohnya yang menjadi tindak pidana dalam kejahatan yaitu penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Selain daripada itu, ada juga tindak kekerasan, yaitu pengeroyokan atau tindakan yang menyebabkan orang lain menjadi sakit. Seperti itu. Contoh yang tidak menimbulkan suatu kejahatan atau tindak pidana, yaitu bolos sekolah, yaitu melakukan kata-kata yang tidak sopan terhadap orang tua, guru, ataupun usia yang lebih tua daripada siswa tersebut. Itu bukan merupakan kenakalan remaja yang menimbulkan kejahatan, tetapi melanggar norma ataupun sopan santun. Seperti itu. Nah, balik lagi bagaimana kepolisian menangani kasus kenakalan remaja. Di sini kita bicara remaja dan kita bicara hukum. Apabila suatu subjek hukum siswa tersebut usianya belum 18 tahun, itu dikategorikan adalah anak. Dan anak di sini bukan berarti tidak bisa dipidana atau diproses oleh kepolisian. Cuma yang membedakan adalah sistem dalam suatu penegakan hukumnya. Apabila usianya masih di bawah 18 tahun, akan diberlakukan sistem peradilan anak. Dan anak tersebut apabila melakukan tindakan kriminal yang merupakan suatu tindak pidana tetap bisa diproses oleh kepolisian secara profesional seperti itu. Tetapi di sini ada juga yang disebut dengan restoratif justice. Apabila di dalam perjalanan proses penegakan hukum tersebut tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak dan kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah tanpa harus ke meja hijau, pihak kepolisian bisa melakukan diskresi kepolisian dan menghentikan perkara atau kasus tersebut secara musyawarah dan damai. Dengan catatan kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan musyawarah dan damai. Seperti itu. Lanjut. Oke, Bapak. Untuk pertanyaan keempat, apa aja sih tantangan yang Bapak hadapi selama mencegah kenakalan remaja ini? Oke, tantangan yang saya hadapi atau teman-teman kepolisian Polsek Ciamas hadapi sangat banyak ya. Pertama dari sarana prasarana, yang kedua dari segi SDM, yang ketiganya dari segi faktor dukungan dari lingkungan. Itu mungkin ada beberapa yang saya sebutkan dan masih banyak lagi tantangan yang kita hadapi. Tetapi tantangan itu menjadikan kita lebih kuat dan menjadikan kita lebih baik. Contohnya apa tantangan yang saya tadi bilang? Tantangan komunikasi contohnya adalah dengan orang tua. Kadang orang tua itu setelah diberikan himbauan oleh pihak kepolisian, orang tua itu seperti ya, tidak semua orang tua. Tapi saya katakan oknum orang tua, ya, lebih pantasnya oknum orang tua ya, tidak semua orang tua. Orang tua itu seperti tidak peduli terhadap anaknya. Contohnya apa? Kejadian tawuran. Yang kejadiannya itu adalah jam 12 ke bawah. Kejadian di antara jam 1 malam sampai dengan jam 6 pagi. Di mana letak peranan orang tua? Orang tua tersebut tidak mencari keberadaan anaknya. Seharusnya pada saat anak tidak berada di rumah, jam batasan itu adalah jam 22.00. Seharusnya orang tua itu mencari keberadaan anaknya. Anak saya lagi ngapain sih? Anak saya sama siapa? Anak saya sedang berbuat apa? Nah itulah salah satu tantangan yang kami hadapi karena
kurangnya rasa sayang atau kepedulian dari oknum orang tua tersebut. Nah, saya himbau dalam acara ini kepada orang tua apabila mempunyai anak atau siswanya, silakan jam 10 malam itu sudah dicari keberadaannya dan dipastikan dia berada di tempat yang aman. Setuju? Oke. Itu salah satu contohnya ya, tantangan dalam kepolisian. Selanjutnya adalah keterbatasan SDM, sumber daya manusia. Dalam satu kecamatan Ciamis ini, salah satunya adalah kita keterbatasan personil kepolisian. Kemudian nanti personil kepolisian akan ditambah lagi, sehingga kita bisa bagi-bagi tugasnya. Apabila ada kenakalan di wilayah, misalkan contoh Desa Lalador, kita bisa membagi ke wilayah Desa Lalador. Ada di wilayah Desa Kota Batu, nanti kita arahkan ke Desa Sitik, Desa Kota Batu. Sehingga pada saat terjadi kenakalan remaja di suatu tempat, kita tidak kehilangan atau kita tidak kekurangan dalam segi sumber daya manusianya. Seperti itu. Lanjut. Oke, Bapak, lanjut ke pertanyaan kelima ya. Bagaimana pihak kepolisian bekerja sama dengan orang tua atau guru untuk mencegah anak remaja? Oke, pertanyaannya adalah bagaimana cara pihak kepolisian bekerja sama dengan orang tua dan guru untuk mencegah kenakalan remaja. Sudah saya tadi jelaskan, kami di sini caranya yang efektif adalah selalu memberikan nomor kepolisian pihak Polsek Ciamis, baik nomor telepon kantor kami yang selalu online 24 jam ataupun nomor handphone dari anggota Polsek Ciamis. Karena bagi kami respon cepat itu sangat dibutuhkan untuk mengatasi atau mengantisipasi dari kenakalan remaja tersebut. Apabila ditemukan atau diindikasikan akan terjadinya kenakalan remaja, contohnya tawuran, contohnya minum-minuman, ataupun contohnya berkumpul dengan tujuan yang tidak jelas, silakan langsung untuk menghubungi nomor yang sudah kami berikan tersebut, baik orang tua, sekolah, ataupun satgas. Mari kita sama-sama ceritakan kondisi wilayah Ciamis yang aman dan kondusif. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak atau dari pihak kepolisian, apa sih yang memicunya terjadi tawuran atau kenakalan remaja? Pemicunya dari tawuran ataupun kenakalan remaja ya, itu sangat banyak faktornya. Faktor dalam lingkungan dalam rumah, lingkungan sekolah, dalam segi agama, dan lain sebagainya. Nah, secara contoh lagi, faktor lingkungan. Lingkungan dia tempat tinggal bagaimana? Apakah anak-anaknya mendukung untuk melakukan suatu kenakalan remaja atau tidak mendukung? Itu sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Apabila lingkungannya baik, insya Allah akan baik juga. Tetapi kalau lingkungannya kurang mendukung, dia cenderung akan melakukan suatu kenakalan remaja tersebut. Di sekolah bagaimana? Di sekolah pun sama, itu adalah salah satu lingkungan. Bagaimana pengawasan terhadap siswa oleh guru-gurunya? Bagaimana sanksi yang diterapkan oleh pihak sekolah terhadap anak-anak yang melakukan kenakalan remaja dan lain sebagainya? Termasuk tadi, salah satunya adalah dalam segi agama. Apakah peranan orang tua memberikan pendidikan agama yang cukup terhadap anak tersebut? Nah, seperti itu. Lanjut. Bapak, selanjutnya kita akan pertanyaan 7. Ya. Apa yang pihak kepolisian lakukan untuk membantu korban tawuran dan keluarga mereka? Oke. Pihak kepolisian yang melakukan untuk membantu korban. Apabila sudah menjadi korban dalam suatu kenakalan remaja yang tadi saya sebutkan,
kenakalan remaja itu ada yang menjadi tindak pidana dan tidak menjadi tindak pidana. Apabila sudah menjadi suatu tindak pidana, kenakalan tersebut, apabila menjadi korban, kita akan melakukan proses hukum yang profesional, adil, tanpa pandang bulu. Apabila menjadi korban dalam suatu kenakalan remaja, contohnya apabila dia menjadi korban dalam tindakan kekerasan seperti itu. Nah, kita akan memprosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku, dan kepastian hukum ini akan kami berikan oleh pihak kepolisian Polsek Ciamas. Lanjut lagi untuk keluarga. Untuk keluarga kami tetap upayanya adalah pencegahan dan memberikan himbauan kepada pihak keluarga supaya kenakalan remaja tersebut tidak terulang atau terjadi kembali. Seperti itu. Lanjut. Oke Bapak, lanjut untuk pesan yang terakhir dari kita. Apa yang dari tiap polisi gunakan untuk meningkatkan kepercayaan remaja terhadap kepolisian? Oke. Untuk meningkatkan kepercayaan remaja terhadap pihak kepolisian, kami di sini memberikan ruang, memberikan waktu, dan memberikan pengabdian terhadap masyarakat. Jadi masyarakat itu secara 24 jam bisa datang ke Polsek Ciamas. Kantor kepolisian Polsek Ciamas tidak ada tulisnya. Silakan bagi remaja-remaja yang mempunyai permasalahan, mau curhat, mau mengadukan permasalahan yang sedang dihadapi, silakan datang ke pihak Polsek Ciamas. Kami insya Allah siap memberikan pelayanan yang terbaik. Selain daripada itu, kami dari Polsek Ciamas tidak hunting titik. Apabila dari kami pihak Polsek Ciamas ada suatu kesalahan atau suatu yang dirasa kurang pas, silakan kritik kami, datang ke kami, dan kritikan tersebut yang sifatnya membangun akan menjadikan kami Polsek Ciamas menjadi lebih baik lagi. Itu adalah langkah-langkah yang kami perbuat sehingga diharapkan dapat meningkatkan rasa kepercayaan remaja terhadap pihak kepolisian. Ada lagi? Oke, sudah cukup. Terima kasih Bapak atas jawaban-jawabannya. Nah, teman-teman, itu tadi obrolan seputar kita tentang upaya mencegah kenakalan remaja. Semoga informasi yang telah diberikan dapat menjadi refleksi dan kontribusi nyata untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman. Ingat, perubahan dimulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar. Tetap menjadi generasi yang positif. Sekian dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.